Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Pinka Anggora, NIM 1903011088 dari Prodi PGSD semester 5. Saya membuat video ini untuk diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PPKN SD kelas tinggi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Wiwi Okta Susilawati MPD. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PPKN di SD kelas tinggi. Kita akan membahas tentang pengertian proses belajar mengajar, syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas, pengertian strategi pembelajaran, komponen, dan macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian proses belajar mengajar. Menurut Nasution, belajar adalah perubahan dalam sistem syaraf, penambahan pengetahuan, dan perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan. Menurut Witting, belajar adalah perubahan yang relatif menetap terjadi dalam segala macam keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Belajar menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Perubahan itu membedakan keadaan sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan aktivitas belajar. Perubahan dilakukan lewat kegiatan atau usaha atau praktek secara disengaja dan diperkuat. Mengajar merupakan suatu kompetensi atau tugas guru untuk mengubah perilaku dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau pengajaran. Ada beberapa syarat-syarat agar siswa menjadi aktif di kelas. Untuk memulai pelajaran, jelaskan pada siswa apa yang akan dipelajari pada saat itu dan manfaatnya jika memahami atau mengerti tema yang akan dipelajari. Mulai pelajaran dengan pertanyaan dan kumpulkan semua jawaban siswa untuk didiskusikan dengan seluruh siswa untuk menemukan kebenarannya. Jaga terus atmosfer berpikir dalam kelas dengan melempar pertanyaan dan jadikan suasana belajar mengajar lebih mirip percakapan antar siswa dengan siswa dan dengan guru, bukan pengajaran yang kaku. Beri waktu siswa untuk bertanya dan beri mereka waktu untuk mengungkapkan ide. Akhiri pelajaran dengan meminta mereka membuat resum atas apa yang mereka pahami dan mereka bicarakan selama pelajaran dalam bentuk tertulis. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Di dalam strategi belajar mengajar memuat beberapa komponen vital yang perlu ada dan diperhatikan, mulai dari perencanaan, pemilihan, penentuan, hingga pelaksanaan strategi belajar mengajar. Komponen strategi pembelajaran menurut Gulo antara lain adalah tujuan pengajaran, guru, peserta didik, materi pelajaran, metode dan media pengajaran, faktor administratif, dan finansial. Ada beberapa macam strategi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran dalam buku strategi pembelajaran berorientasi pada standar proses pendidikan. Rountree membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu strategi pembelajaran penyampaian, penemuan individual, kelompok, deduktif, dan induktif.
Baiklah, mungkin cukup sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.